Pemirsa, Presiden Prabowo resmi mengesahkan dan menandatangani revisi Undang-Undang TNI menjadi Undang-Undang. Penandatanganan ini dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU TNI dalam rapat paripurna DPR Kamis 20 Maret. Dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi 1, saya kembali sampaikan bahwa berdasarkan hasil pembahasan substansi materi, menyepakati dan menyetujui RUU TNI yang dibahas fokus hanya pada 3 substansi utama. Pertama, kami menolak tegas revisi ini. Ada fakta sejarah yang menegaskan bahwa TNI satu-satunya institusi yang belum menyelesaikan mandat reformasi. Baik, menurut pendapat saya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia atau Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang baru disahkan membawa sejumlah perubahan signifikan, seperti perluasan tugas pokok TNI termasuk operasi militer selain perang, yang kini tidak memerlukan keputusan politik negara, pengaturan ulang jabatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga sipil, serta perpanjangan usia pensiun prajurit hingga 63 tahun untuk perwira tinggi bintang 4. Meskipun revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme dan adaptasi TNI terhadap dinamika strategis, undang-undang ini menuai kritik karena dianggap mencakup prinsip demokrasi dan supremasi sipil, memperluas ruang militer di ranah sipil yang berpotensi mengancam independensi peradilan dan demokrasi, serta membuka peluang pelibatan dalam urusan militer, sosial, politik, dan ekonomi yang dapat mengganggu profesionalisme TNI dan memperbesar resiko pelanggaran HAM. Oleh karena itu, Undang-Undang TNI tahun 2025 menjadi titik kontroversi yang menuntut pengawasan ketat agar tidak menggeser peran TNI dari fungsi pertahanan negara menuju dominasi sipil dan politik. Baik, yang menjadi poin pembahasan saya dalam revisi Undang-Undang TNI adalah mengenai kedudukan TNI pada pasal 7 mengenai operasi militer selain perang atau OMSP, di mana dalam revisi terbarunya menambah 2 tugas pokok TNI, yakni membantu dan menanggulangi dalam ancaman cyber, serta membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Namun, yang menjadi perdebatan di masyarakat ini adalah mengenai poin pertama tentang perlindungan dan juga penanggulangan dari ancaman cyber. Kenapa? Karena hal ini dapat berpotensi terjadinya pembatasan informasi di ranah digital. Selain itu, kewenangan mengenai ruang digital dan juga ancaman cyber telah diatur beberapa dalam Undang-Undang ITE, sehingga dikhawatirkan hal ini terjadi tumpang tindih antara Undang-Undang ITE dengan Undang-Undang TNI yang telah direvisi nantinya. Dan juga, jika dalam pelaksanaannya tidak terjadi transparansi, maka hal ini hanya akan membatasi publik dalam melakukan kebebasan berekspresi di media sosial. Yang ingin saya garis bawahi dari RUU TNI ini adalah dampaknya terhadap peran TNI dalam urusan sipil. Menurut saya, RUU TNI yang baru justru menimbulkan banyak kekhawatiran. Salah satunya adalah perluasan peran TNI ke bidang sipil, seperti urusan siber dan jabatan di lembaga negara. Hal ini bisa menimbulkan tumpang tindih tugas dengan lembaga lain, seperti Polri atau BSSN. Selain itu, proses revisi ini terasa kurang melibatkan masyarakat. Padahal, undang-undang seharusnya dibahas secara terbuka dan mendengar pendapat berbagai pihak. RUU ini juga dikhawatirkan membuka peluang kembalinya peran ganda TNI seperti masa lalu, yang masuk ke ranah sipil dan politik. Padahal, setelah reformasi, kita sepakat TNI harus fokus di bidang pertahanan. Menurut saya, revisi ini sebaiknya ditinjau ulang agar tidak mengganggu prinsip demokrasi dan supremasi sipil dalam negara hukum. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu RUU TNI dan mengapa menjadi konflik di kalangan masyarakat. RUU TNI adalah rancangan undang-undang yang mengatur tentang Tentara Nasional Indonesia. Dan mengapa menjadi konflik di kalangan masyarakat? Karena terdapat beberapa poin di dalam RUU TNI yang dianggap memperluas peran militer ke ranah sipil.
Contohnya seperti jabatan yang bisa diisi oleh masyarakat sipil tetapi diberikan kepada prajurit TNI yang masih aktif. Dan mengapa menimbulkan konflik di kalangan masyarakat? Karena adanya kekhawatiran masyarakat akan hilangnya batas antara militer dan sipil, dan juga mengembalikan budaya militeristik dan hilangnya demokrasi dan hak sipil. Beberapa pihak juga mengkritik bahwa tidak adanya transparansi dan partisipasi publik dalam proses revisi RUU TNI tersebut. Salah satu hal yang ingin saya soroti dalam revisi UTNI ini adalah pasal 47 yang mengatur tentang prajurit TNI aktif yang dapat menduduki jabatan sipil, di mana dalam revisi yang telah disahkan, prajurit aktif diperbolehkan menempati jabatan di 14 kementerian atau lembaga negara, yang dimana hal ini merupakan perluasan yang perlu dikritisi karena menyangkut posisi militer dalam struktur sipil pemerintahan. Sebagaimana reformasi telah menekankan pentingnya pemisahan antara peran militer dan sipil, tetapi perubahan ini justru menimbulkan kekhawatiran bahwa militer akan kembali terlalu banyak terlibat dalam urusan sipil. Padahal ranah sipil seharusnya dijalankan oleh unsur yang bebas dari pengaruh komando militer. Memang di dalam revisi ini disebutkan bahwa prajurit dapat menduduki jabatan sipil lainnya setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun dengan dibukanya ruang bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil, tetap ada potensi konflik kepentingan yang bisa mengancam objektivitas keputusan-keputusan yang seharusnya independen. Secara keseluruhan, RUU TNI memiliki dampak yang kompleks bagi Indonesia. RUU TNI yang telah disahkan pada tanggal 20 Maret 2025 lalu telah menimbulkan kekhawatiran publik di kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan RUU TNI memiliki beberapa poin regulasi yang terkesan tidak memiliki urgensi. Selain itu, RUU TNI menarik kembali TNI ke dalam peran sosial politik bahkan ekonomi bisnis yang mana hal tersebut terjadi pada masa Orde Baru. Hal itu terbukti tidak sejalan dengan prinsip dasar negara hukum dan supremasi sipil serta merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia. Revisi UU TNI ini dinilai merugikan supremasi sipil karena membuka ruang yang lebih luas bagi keterlibatan militer dalam urusan pemerintahan sipil, termasuk penempatan prajurit aktif di berbagai jabatan sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Hal ini mengaburkan batas antara peran militer dan sipil serta berpotensi mengembalikan praktik dui fungsi militer yang pernah terjadi pada masa Orde Baru yang secara historis melemahkan kontrol sipil atas militer. Kemudian ada salah satu pasal yang paling banyak menuai kritik, yaitu pasal 53 dalam RUU TNI yang mengatur perpanjangan usia pensiun anggota TNI hingga 65 tahun. Kebijakan ini beresiko menghambat regenerasi kepemimpinan dan meritokrasi di tubuh militer, serta menimbulkan pemborosan anggaran akibat masa dinas yang lebih lama. Selain itu, perpanjangan usia pensiun ini dapat memperkuat pengaruh militer di ranah sipil sehingga ruang kebebasan berpendapat dan kritik menjadi semakin sempit yang berpotensi mengancam hak asasi manusia di Indonesia. RUU TNI yang saat ini sedang dibahas menimbulkan kekhawatiran serius terkait kemunduran reformasi sektor keamanan di Indonesia. Draft revisi tersebut membuka ruang bagi militer untuk kembali masuk ranah sipil, termasuk jabatan-jabatan strategis yang ada di kementerian dan juga lembaga negara, yang seharusnya diisi oleh warga sipil. Hal ini sangat bertentangan dengan reformasi tahun 1998 yang menuntut dui fungsi ABRI untuk dihapuskan. Apakah wajar jika kita kembali ke masa di mana militer memiliki kekuasaan di luar fungsi pertahanan negara? RUU ini juga berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan mencederai demokrasi. Seperti yang dikatakan pada pasal 7, yaitu menambahkan 2 tugas baru dalam operasi militer selain perang, yaitu menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri. Penambahan ini memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan yang dapat mengaburkan batas antara tugas militer dan tugas sipil. Dan juga pada pasal 47 yang mengatakan memperluas daftar jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI dari yang sebelumnya 10 menjadi 16 kementerian atau lembaga. Hal ini berpotensi menghidupkan kembali praktik dui fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda di dalam bidang pertahanan dan pemerintahan sipil.
Jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah revisi RUU TNI memunculkan pro dan kontra yang signifikan di tengah masyarakat. Di satu sisi, revisi ini dimaksudkan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional melalui perlibatan yang luas dalam operasi militer selain perang. Namun, di sisi lain, banyak kritik yang muncul terhadap substansi revisi, terutama karena dinilai membuka peluang militerisme dan membahayakan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Beberapa pasal dianggap terlalu luas dan multitafsir, seperti perlibatan TNI dalam urusan sipil tanpa batasan yang jelas. Kekhawatiran juga muncul atas potensi kembalinya duifungsi TNI secara terselubung, serta minimnya mekanisme kontrol sipil yang efektif. Selain itu, proses revisi yang cenderung tertutup dan minim partisipasi publik juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan legitimasi. Dan saran dari kelompok kami ialah yang pertama, perjelas batasan kewenangan TNI di mana revisi perlu secara eksplisit mengatur batasan perlibatan TNI dalam urusan non-militer agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga sipil lainnya. Kemudian yang kedua itu kita ada saran perkuat mekanisme pengawasan, yaitu perlu adanya sistem pengawasan yang ketat dan transparan terhadap semua operasi TNI baik oleh DPR maupun lembaga pengawas independen guna menjamin akuntabilitas. Dan yang ketiga saran kami adalah partisipasi publik. Artinya bahwa proses revisi sebaiknya dilakukan secara terbuka dan partisipatif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan tokoh-tokoh pertahanan guna menghasilkan regulasi yang komprehensif dan demokratis. Dan yang terakhir, kami ada saran yaitu jaga netralitas TNI, di mana revisi harus tetap menjaga prinsip netralitas TNI dari politik praktis serta menegaskan kembali komitmen terhadap supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Terima kasih, demikianlah kesimpulan dan saran dari kelompok kami.